Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah metodologi penelitian dengan materi analisis deskriptif. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra, MSc CIKNA CSRS, dengan saya sendiri pemateri Puan Maranti, NIM C1 C02082 kelas R10 akuntansi 2020. Baik, pembahasan pertama terkait dengan definisi atau pengertian dari analisis deskriptif. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada layar putih ini, di mana dapat diartikan sebagai suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai suatu penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Nah, analisis ini juga dapat ditampilkan dalam bentuk apa? Tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai min, ataupun juga nilai standar deviasi dan lainnya. Nah, manfaat dari yang diperoleh dari penggunaan analisis deskriptif ini apa? Untuk mendapatkan gambaran lengkap dari data baik yang berbentuk global ataupun numerik yang berhubungan dengan data yang kita teliti. Nah, penelitian deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai penelitian dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Nah, lebih lanjut dijelaskan dalam penelitian deskriptif ini tidak ada pelakuan yang memberikan atau dikendalikan secara tidak ada uji hipotesis sebagai mana yang terdapat pada penelitian eksperimen. Nah, masuk pada ciri-ciri dari analisis deskriptif sendiri, terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu seperti pertama memutuskan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual, dan juga menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagai elemennya seiring dengan interpretasi rasional yang berkesinambungan dan juga dengan sebagai pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena, tetapi juga menekankan pada hubungan atau juga mengkaji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Selanjutnya terkait dengan kriteria dari kriteria pokok analisis deskripsi terbagi menjadi dua, ini secara umum dan juga secara khusus. Nah, terdapat dua kriteria pokok dalam ia, baik itu umum dan khusus. Nah, untuk umum sendiri, seperti yang teman-teman lihat, di mana data yang digunakan harus fakta yang terpercaya dan bukan merupakan opini. Standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai validitas, ataupun juga harus ada deskripsi yang terang tentang tempat serta waktu penelitian dilakukan. Nah, untuk secara khusus sendiri, di mana prinsip ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai atau value, ataupun juga fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengenai masalah status dan juga sifat penelitian harus expose pantu. Maksudnya apa? Digunakan seperti apa dan tujuannya apa agar tidak, karena itu tidak ada kontrol terhadap variabel dan penelitian tidak mengadakan peraturan atau manipulasi terhadap variabel dilihat sebagaimana adanya. Nah, ada pun juga selanjutnya terkait dengan jenis-jenis analisis deskriptif. Nah, terdapat 7 analisis. Nah, yang pertama spesifikasi dapat dikatakan sebagai suatu penyelidikan intensif tentang individu atau juga unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel terpenting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Ada pun juga survei. Studi ini merupakan studi mengumpulkan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang bersifat besar jumlahnya. Nah, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu. Ada juga dengan studi perkembangan. Hal ini biasanya dilakukan dengan metode longitudinal dan metode cross-seksional. Nah, untuk studi tindak lanjut ini, studi ini menyediakan perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu juga. Ada juga analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebut dengan analisis isi yang juga dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis. Ada pun juga dengan analisis kecenderungan. Analisis ini digunakan untuk apa? Untuk meramal keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan yang terjadi. Dan yang tadi dengan studi korelasi. Jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menetapkan besarnya hubungan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya terkait dengan langkah-langkah atau tahapan dari analisis deskripsi. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah seperti mengidentifikasi adanya permasalahan signifikan untuk kebijakannya melalui metode deskripsi atau membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Selanjutnya menentukan tujuan dan manfaat penelitian, dan juga melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, ataupun juga yang
kelima menentukan kerangka pemikiran dan pertanyaan peneliti atau tentang hipotesis penelitian, atau juga menuliskan metode penelitian yang hendak digunakan dalam membentuk kalkulasi, juga sampel, atau juga mengumpulkan organisasi yang menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan, atau juga membuat laporan penelitian. Selanjutnya terkait dengan macam-macam analisis deskriptif. Kita jika ambil dari aspek bagaimana proses pengumpulan data dilakukan, di mana juga macam-macam penelitian deskriptif minimal dapat dibedakan menjadi 4 macam seperti yang ditampilkan teman-teman. Ini pertama penelitian laporan dari atau self-report research. Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan oleh orang tersebut yang juga berfungsi sebagai peneliti. Dan penelitian self-report ini penelitian dianjurkan menggunakan teknik observasi atau juga secara langsung. Ada juga kedua studi perkembangan seperti disinggung di awal tadi, atau juga disebut dengan developmental study, di mana studi perkembangan biasanya dilakukan dalam periode longitudinal dengan waktu tertentu bertujuan guna menemukan perkembangan dimensi yang terjadi pada seorang responden. Studi perkembangan ini biasanya dilakukan baik secara cross-sectional atau longitudinal seperti yang dibahas tadi. Ada pun juga studi kelanjutan atau follow up study, di mana ini dapat untuk melakukan evaluasi internal maupun evaluasi eksternal setelah subjek atau responden menerima program di suatu lembaga pendidikan, dengan contoh itu badan. Yang keempat ini studi sosiometrik atau sosiometric study. Ini dimaksudkan dengan adalah menganalisis hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok individual. Nah, selanjutnya terkait dengan kelemahan ataupun juga kelebihan dari analisis deskriptif. Untuk dibahas tersinggung ini mengenai kelebihan. Nah, ada pun juga di antara itu, metode ini lebih banyak disukai di berbagai bidang pendidikan. Nah, penelitian ini sangat logis dalam menyebarluaskan informasi. Akhirnya metode deskriptif ini sangat cocok untuk penelitian yang menyediakan standar ukuran normatif berdasarkan hal-hal yang umum. Adapun juga relatif mudah dilaksanakan, ataupun juga tidak membutuhkan kelompok kontrol atau perbanding. Sedangkan untuk kelemahannya, kesalahan memilih metode. Ini berakibat karena kita salah, atau kesalahan metode yang timbul karena salahnya menggunakan. Ataupun juga penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel pada yang teliti. Ini merupakan kerugian yang dapat ditimbulkan dari motivasi subjek yang tidak konsisten. Sebagai peneliti, kita harus memastikan bahwa jawaban responden dapat dipercaya. Adapun juga umumnya hasil penelitian biasanya berlaku saat ini saja dan sudah tidak dapat relevan di masa depan, dan juga dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena. Baik teman-teman, ini merupakan slide terakhir dari pembahasan kita terkait materi analisis analisis deskriptif. Mohon maaf jika terjadi kesalahan pengucapan, sikap, ataupun dari penyebutan kata maupun tulisan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan juga ilmu dan juga bermanfaat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.